Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Video kali ini sahabat ada satu yang menarik, dimana kita tahu bahwa AHY dulu itu pernah pidato ya di depan para pendukungnya atau di depan para simpatisannya. Dia berteriak dengan lantang, apakah ada yang rindu dengan Pak SBY? Kata-kata yang memang menjadi familiar kita dengar dari mulut seorang calon pemimpin untuk 2029. Sekaligus kata-kata ini sebenarnya menegaskan bahwa AHY tidak punya kapasitas sama sekali kecuali menjual nama besar orang tuanya, yang seharusnya dia tahu bahwa nama itu membuat rakyat Indonesia banyak yang trauma. Sebab bagaimanapun kepemimpinan Pak SBY selama 10 tahun itu menyisakan derita yang luar biasa bagi rakyat Indonesia dalam tanda petik ya. Terutama kalau kita bicara soal pembangunan yang dilakukan di masa itu yang penuh dengan pengkhianatan-pengkhianatan oleh para elit, terutama elit Demokrat yang membangun kong kali kong untuk mengoruk uang negara atau yang biasa kita sebut dengan korupsi sahabat. Itu yang terjadi kala itu. Oleh karenanya pantas saja ketika AHY berteriak ada yang rindu SBY, ada yang cinta SBY, seketika rakyat menolak teriakan itu dengan sangat satir. Kali ini saya akan tampilkan ada dua ibu-ibu yang menampol AHY karena pernyataannya tersebut yang kembali viral di media sosial. Bagaimana videonya ini kita simak secara bersama-sama. Masih ingat SBY? Masih ingat SBY? Masih mas, masih. Ada yang rindu SBY? Rindu mas. Iya Mas Haye, kita masih ingat SBY, SBY itu sangat siapa sih? ingat. Ya, karena selama kepemimpinan Bapak tuh, ya kan, Bu. masih banyak yang mangkrak, belum diselesaikan. Contohnya, Bu. Lah itu kira-kira gimana? Karena itu zamannya Bapak toh. Terus Hambalang itu apakah mau dijadikan candi sehingga nanti bisa dikunjungi orang, bukan dikunjungi para Museum, dedemit? Atau mau jadikan apa gitu loh. Museum Sampai hari aja. ini kan masih jadi candi Hambalang yang sangat ngeri gitu, horor gitu kalau ke sana, ya kan? Terus itu nanti yang bertanggung jawab siapa? Haruskah Pak Prabowo yang bertanggung jawab akibat ulah dari kekuasaannya Bapak dulu? Masih ingat kok. Kita juga masih ingat tentang Senturi. Ya, Senturi. dan itu bagaimana dan kemana uangnya tuh masih ingat sampai hari ini ya. Lah itu untuk Senturi itu kelanjutannya gimana sampai sekarang kan belum ada titik terang ya kan. Terus selama zamannya Pak SBY ke pembangunan tidak pernah sampai ke mana, untuk ke Irian Jaya, ke Papua ya, nggak sampai ke sana. Jalan-jalan masih bledok ya, dan sulit untuk dilewati. Nah, masih ingat itu Ingat, karena Bu. zamannya Oh, SBY dananya itu aja masuk pembangunan ke belum Papua merata. Yang merata kayaknya korupsinya. Banyak anggota partai kalian yang biru itu kayaknya banyak Iya. yang tertangkap ya dulu itu. Iya. Banyak korupsinya Dulu itu itu loh, yang Mas membunuh partai AHY. mereka. Nah itu nanti ke depannya gimana? Nah, masih ingat dengan Pak SBY? Iya masih ingat, tapi masih ingat proyek-proyek yang belum diselesaikan sampai hari ini. Lah itu terus gimana? Pusing, Bu. Selesaikan dulu Mas AHY proyek-proyeknya Bapak yang besar-besar itu. Nah, yang perlu diingat ini apanya? Coba apanya? Ya SBY-nya itu Bu. Pada zaman Apanya? SBY juga kita nggak pernah Korupsi melihat kan SBY kader datang ya. ke Irian Jaya, ke Papua, itu nggak pernah masuk ke pedalaman, nggak pernah. Dan nggak pernah ada pembangunan jalan infrastruktur di sana. Nah, ini yang diingat apanya? Ya kita masih ingat kebaikannya Pak SBY mendatangi zamannya tsunami kae. Ya memang itu yang paling bagus ya. Tapi kan masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan Mas AHY. Dan belum terkuak para koruptor-koruptor besar sejak zamannya Bapak itu. Udah ketangkep belum? Yang ketangkep kan yang kecil-kecil aja, yang besar-besar kan belum ketangkep itu ya. Terus kemana uang-uang dari hasilnya Hambalang itu Ya ya, udah, itu Bu, uangnya menguap, kemana Bu, kok nggak bisa biasa. diselesaikan? Terus ini yang tanggung jawab tentang Hambalang sopo? Pak
Pak Jokowi yang mau Pak Prabowo, nggak tahu Pak Prabowo mau nggak meneruskan Hambalang. Kayaknya nggak bisa diteruskan itu kalau tidak ada titik terang ya. Apa akan jadi fosil seperti itu ya AHY? Atau nanti kalau kamu jadi presiden mau meneruskan Hambalang begitu? Berapa membersihkan nama miliar lagi bapaknya. yang dibutuhkan dana untuk dikorupsi Mas AHY? Salam waras ya Mas AHY. Ingatlah Kang, dimana di zamannya Pak SBY, bapak ibuku miskin, Iya. kere, motor pun nggak punya kok, nggak Iya ingat Mbak. gimana. Kalau kangen sih enggak, saya kangen zamannya Pak Jokowi. Kalau bisa Pak Jokowi itu memimpin lagi di eranya Pak Jokowi, itu paling enak pol-polan, beneran ini. Coba tanya ke yang lainnya, zamannya Pak Jokowi pasti paling enak se-Indonesia. Ya kan? Apa? Kau mau banding-bandingin di zaman bapakmu sama zamannya Pak Jokowi? Ya jangan. Oke, saya kira kita sudah Kan. mendengar ya apa yang disampaikan oleh ibu-ibu cantik ini. Luar biasa memang menampol AHY sahabat. Artinya dari sini kita dapat gambaran bahwa memang posisi AHY untuk 2029 sangat berat. Apalagi kalau dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang bapaknya. Dan memang sepertinya tidak akan pernah bisa lepas. Kenapa? Karena kesalahan kaderisasi dalam konteks politik terhadap anaknya Pak SBY itu yang lebih menonjol. Kenapa saya mengatakan bahwa ada kesalahan dalam sistem kaderisasi politik? Sebab AHY langsung diberikan tugas untuk memimpin Partai Demokrat di saat banyak bergelimang kader-kader Demokrat sebenarnya yang mumpuni. Sehingga apa yang dilakukan AHY dalam upaya untuk mengupgrade dia punya diri, hanya satu yang bisa dia lakukan, yaitu mengulu-ulukan bapaknya, dalam hal ini Pak SBY. Tidak ada modal lain yang dia bisa lakukan. Apalagi setelah AHY menjadi ketua, itu kan sangat polemik. Ada banyak kader-kader Demokrat yang cerdas, yang mumpuni, itu meninggalkan Demokrat. Belum lagi misalnya bicara soal bagaimana isu-isu yang selama ini menggerogoti Demokrat. AHY hampir tidak punya kemampuan untuk menepis itu dengan cerdas. Dia hanya mengandalkan juru bicara yang juga menurut saya standar. Tidak bisa menarasikan, tidak bisa melindungi Partai Demokrat, tidak bisa melindungi Pak SBY ataupun AHY ataupun Ibas dari serangan-serangan yang datang dari luar. Dan saya kira bukan saja dari luar, termasuk dari internalnya sahabat ya. Itu bukti bahwa AHY tidak memiliki kapasitas untuk itu. Beda dengan Gibran. Kalau Gibran seluruh serangan-serangan dia lebih banyak menangkis dengan tindakan nyata, bukan dengan congor. Itu hebatnya ini anak. Dan bahkan tidak pernah satupun ada kata-kata keluar dari mulut Gibran itu yang menggibah lawan-lawan politiknya, tidak ada. Apalagi menyerang secara barbar. Ibu Megawati saja diakui sebagai gurunya. Padahal notabene-nya hari ini antara gerbong Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan bersebelahan. Nah di sini luar biasanya Gibran. Beda dengan AHY. Kalau AHY menyerang terus, membabi buta. Dan sampai hari ini melakukan serangan, sekalipun bukan dia secara langsung, tapi orang-orang yang saya kira bisa dibaca siapa mereka kan. Apalagi kalau kadernya seperti Benny Kaharman, itu kan jelas-jelas apa urusannya ijazah dibahas di rapat DPR. Artinya memang Demokrat punya niat untuk mendompleng tenar di kasus isu Jokowi, dan boleh jadi memang mereka adalah dalangnya sahabat. Wajar kalau dirujak oleh netizen. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.